Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cika Salsabila. Saya dari kelas 10 IPA 3 MAN 2 Kota Cilegon. Di sini saya akan menjelaskan tentang taubat. Manusia biasa pasti pernah berbuat salah dan lupa. Demikian ungkapan yang sering terdengar di telinga kita. Bagi seorang muslim, apabila melakukan kesalahan atau kemaksiatan, maka dia wajib dengan segera untuk taubat kepada Allah. Adapun yang dimaksud dengan kesalahan atau kemaksiatan di sini adalah semua perbuatan yang melanggar ketentuan syariat Islam, baik dalam bentuk meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan, baik yang termasuk shaghair atau dosa kecil atau kabair atau dosa besar. Taubat adalah akhlak terpuji yang harus menghiasi setiap pribadi muslim. Kata taubat adalah terambil dari bahasa Arab taubatun. Kata tersebut berasal dari kata taba yatubu taubatun yang artinya kembali. Orang yang bertaubat kepada Allah adalah orang yang kembali dari sesuatu menuju sesuatu, yaitu kembali dari sifat-sifat tercela menuju sifat yang terpuji, kembali dari larangan Allah menuju perintahnya, kembali dari maksiat menuju taat, kembali dari segala yang dibenci Allah menuju yang diridhoinya, kembali dari saling bertentangan menuju saling menjaga persatuan, kembali kepada Allah setelah meninggalkannya, dan kembali taat setelah melanggar larangannya. Secara umum, para ulama membagi tobat menjadi 3 bagian, yaitu tobat awam, tobat khawash, dan tobat akhish al-khawash. Yang pertama adalah tobat awam, yaitu tobat manusia secara umum. Yang dimaksud ialah bahwa hati seseorang tunduk dikarenakan dirinya telah melakukan perbuatan salah dan dosa. Dia menyebut-nyebut dosa yang telah dilakukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya bergetar menyesali yang telah lalu, dan dia tidak melakukannya kembali untuk kedua kalinya, serta dia berusaha memperbaiki dirinya. Tobat yang seperti ini disebut tobat manusia umum. Yang kedua adalah tobat khawas atau tobat orang-orang khusus. Tobat tingkat ini sebagai pertanda meningkatnya makrifah manusia kepada Allah. Mereka merasa malu dikarenakan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh. Hatinya tunduk dan khusyuk di hadapan Allah. Tobat semacam ini sebagaimana yang dilakukan Nabi Adam yang menangis dan menyesal karena telah melanggar larangan Allah, yaitu memakan buah khuldi. Nabi Yunus bertaubat dan tunduk kepada Allah ketika berada di dalam perut ikan paus. Dia melihat dirinya telah berbuat zalim, yaitu meninggalkan kaumnya sebelum ada perintah dari Tuhan. Yang ketiga adalah tobat al-khawas. Tingkatan tobat ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Tobat Rasulullah manakala dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah kebodohan pada hatiku, dan sesungguhnya aku akan mohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali dalam sehari." Dengan kata lain, untuk membersihkan hatinya dari menaruh perhatian kepada selain Allah, Rasulullah beristighfar kepada Allah. Istighfar yang dilakukan benar-benar keluar dari lubuk hati, bukan hanya ucapan lisan atau hiasan bibir tanpa penghayatan. Bertaubat ada caranya juga loh. Untuk melakukan taubat yang sempurna, seseorang yang bersalah harus memenuhi 5 tahapan. Apa saja sih 5 tahapan itu? Mari kita dengar sama-sama ya. Tata cara untuk bertaubat yang pertama yaitu menyadari kesalahan. Karena seseorang tidak mungkin bertaubat kalau dia tidak menyadari kesalahannya atau tidak merasa bersalah. Disinilah perlunya seorang muslim mempelajari ajaran Islam, terutama tentang perintah yang wajib diikutinya dan larangan yang wajib ditinggalkannya. Dan di sini pula lah pentingnya saling ingat mengingatkan sesama muslim. Watasau bil al-haqq. Yang kedua adalah menyesali kesalahan. Sekalipun seseorang tahu bahwa dia bersalah tetapi dia tidak menyesal telah melakukannya, maka orang tadi belumlah dikatakan bertaubat. Apalagi kalau dia bangga dengan kesalahannya itu. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "An-nadamu taubatun." Menyesal itu adalah taubat. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Yang ketiga adalah memohon ampun kepada Allah atau istighfar.
dengan keyakinan atau husnuzon bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Semakin banyak dan sering seseorang mengucapkan istighfar kepada Allah, semakin baik. Di atas sudah disebutkan hadis yang menyatakan bahwa sekalipun Rasulullah SAW tidak melakukan kesalahan atau kemaksiatan, tapi beliau tetap banyak istighfar, bahkan sampai 100 kali sehari. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang besar dengan istighfar dan tidak ada dosa yang kecil kalau diulang-ulang. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang keempat adalah berjanji tidak akan mengulanginya. Janji itu harus keluar dari hati nuraninya dengan sejujurnya. Tidak hanya di mulut, sementara di dalam hati masih tersimpan niat untuk mengerjakan dosa itu sewaktu-waktu. Tobat seperti ini diibaratkan dengan tobat sambal. Waktu kepedasan, menyatakan kapok, tapi esoknya malah dimakan lagi. Betapapun kecilnya dosa itu, tapi kalau dikerjakan berulang-ulang, tentu lama-lama akan menjadi gunung, dan kualitasnya sama dengan dosa besar. Yang terakhir adalah menutupi kesalahan masa lalu dengan amal soleh, untuk membuktikan bahwa dia benar-benar telah bertobat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Quran Surat Toha ayat 82. Jika seseorang hendak bertaubat dan ingin doanya bermanfaat baginya, maka dia harus membersihkan hatinya. Dia harus menciptakan kondisi adanya rasa takut, harap-harap cemas, khudu', dan tunduk kepada Allah, atau tunduk di hadapan Allah. Keadaan yang demikian ini akan muncul jika pengenalan terhadap Allah semakin mendalam. Apabila pengenalan seseorang manusia kepada Rabb-nya semakin mendalam, maka akan semakin besar pula mendapati keadaan khudu dan tunduk di hadapan Allah. Nah, itu adalah penjelasan tentang taubat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari segi penulisan atau pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.